Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan untuk Anda dan keluarga. Inilah dia, Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati, selain kenaikan angka kasus COVID-19 di Indonesia, ternyata pada akhir tahun kemarin di tahun 2020, BKKBN ini mencatat bahwa kenaikan kelahiran di Indonesia itu mencapai 10% selama pandemi COVID-19. Nah, ini bisa menjadi perhatian kita ya, ternyata banyak sekali kelahiran yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini. Faktornya bisa jadi kemudian karena sulit untuk mengakses layanan kesehatan ataupun tadi gitu, aktivitas WFH yang berlaku selama pandemi COVID-19 ini. Nah, dalam proses kelahiran dan juga kehamilan terkadang nih para parents ataupun ibu ya terutama kerap mengalami yang namanya baby blues, dan baby blues ini dikabarkan akan lebih parah dirasakan oleh para moms di masa pandemi COVID-19 karena minimnya tadi untuk layanan konsultasi ataupun layanan kunjungan sosial dan lain sebagainya yang saat ini kan memang dibatasi, apalagi saat ini dalam kondisi PPKM darurat yang sedang diberlakukan oleh pemerintah. Nah, bagaimana kemudian cara kita mensiasati agar kemudian moms tidak merasa atau tidak cenderung mengidap yang namanya baby blues ini, kita akan bahas di Bincang Sehati hari ini. Tapi sebelum saya masuk ke topik kita hari ini, saya akan berbagi fun fact dulu seputar bagaimana sih pemulihan pasca melahirkan yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah makan teratur. Saat melahirkan, kemudian kita dianjurkan untuk tetap memenuhi nutrisi tubuh kita sehari-hari. Nah, dengan makan teratur ini pagi, sore dan juga pagi, siang dan juga sore hari bisa kemudian membantu untuk memenuhi kadar nutrisi moms setiap hari. Jangan sampai ditinggal ya moms ya, sekalipun dalam kondisi yang sibuk karena harus mengurus bayi yang baru lahir. Berikutnya adalah jangan terlalu lelah. Karena kita tahu ketika kita mengurus bayi ataupun balita gitu ya akan lebih merasa lelah, harus kemudian bangun di malam hari 2 jam atau 3 jam sekali gitu. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan nih kondisi kita gitu. Jangan kemudian kita terlalu lelah, dan juga harus waktu tidurnya diperhatikan begitu, 7 sampai dengan 8 jam setiap harinya, paling minim 6 jam sekali. Ini bisa membantu kemudian untuk proses pemulihan. Berikutnya adalah senam Kegel. Nah, senam Kegel ini moms ternyata ampuh untuk proses pemulihan tubuh, terutama pada area panggul dan juga vagina, karena kita tahu di sana kemudian sering terjadi nyeri dan juga permasalahan yang lain. Nah, ini bisa membantu terapi, tapi harus diperhatikan ketika misalnya nyerinya berlebih juga tidak boleh kemudian dipaksakan untuk melakukan senam seperti ini. Berikutnya adalah patuhi anjuran dokter. Biasanya saat melahirkan kemudian moms akan mendapatkan resep dari dokter yang juga ini harus dikonsumsi setiap hari, dan juga bentuk terapi-terapi lain yang dianjurkan oleh dokter yang kemudian ini harus dilakukan dan rutin dilaksanakan setiap hari sesibuk apapun saat kita sedang merawat bayi kita. Berikutnya adalah yang terakhir, minum multivitamin. Nah, terkadang kita lupa nih asupan seperti apa yang kita masukkan karena tidak ada waktu misalnya untuk belanja ataupun makanan di rumah sekadarnya saja gitu. Nah, bisa menggunakan suplementasi seperti vitamin-vitamin harian yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Vitamin C, vitamin B, vitamin D, dan juga beberapa multivitamin yang lain yang bisa juga dikonsumsi. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya di segmen selanjutnya, bagaimana kemudian cara tepat untuk kita bisa mengatasi permasalahan pasca kehamilan. Nanti akan ada pakar yang saya hadirkan di segmen selanjutnya. Untuk Anda yang tertarik, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau melalui Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Saya harus jeda dulu, jangan beranjak, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah berbagi fun fact bagaimana kemudian proses pemulihan pasca kelahiran normal yang bisa dilakukan oleh bunda di rumah. Nah, kita akan bahas satu persatu ya pemirsa ya. Sudah bersama saya bergabung via Zoom Dr. Yasmina Ismail selaku spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Selamat pagi Dr. Yasmin, apa kabar? Selamat Assalamualaikum. pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dokter, kita akan bahas soal bagaimana pemulihan pasca melahirkan normal ya dok ya gitu, karena kita tahu di masa pandemi bukan cuma angka COVID-nya saja yang bertambah, tapi ternyata angka kelahiran juga bertambah dok. Nah, kita akan bahas yang pertama, Alhamdulillah. makan teratur. Seberapa penting dok ini makan teratur harus diterapkan oleh bunda ataupun moms di rumah yang baru saja melahirkan? Ya, tentu saja sangat penting ya. Kita tahu setelah melahirkan tentu ibu ada kelelahan pas Mhm, melahirkan, apalagi kalau yang baru anak pertama tentu butuh waktu yang cukup lama saat proses itu bisa sampai 24 jam. Dan setelah melahirkan biasanya mhm, kita harapkan ibu dapat memberikan ASI eksklusif pada ya, bayi. Nah, mhm, semua itu butuh energi dan zat-zat makanan yang sangat penting. Misalnya dia harus banyak minum mhm, karena butuh ASI mhm, yang tinggi dari cairan dan serat yang tinggi, makanan serat mhm, tinggi dan multivitamin, mhm. Oke, baik. protein juga tante. Jadi perlu sekali kemudian nutrisi ataupun pola makan yang teratur karena tadi Ya, harus menyusui ya, karena kita ya, harus mengikuti program kemudian ASI eksklusif yang ini juga sebisa ASI mungkin eksklusif. harus diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Kemudian berikutnya adalah jangan terlalu lelah. Nah, sebetulnya bagaimana pentingnya istirahat dan juga tidak terlalu lelah bagi seorang bunda ataupun mama yang baru melahirkan dalam proses Ya, pemulihan pasca melahirkan normal tadi, Dok? ya. Eh, Memang sangat penting untuk dia harus menjaga fisiknya ya saat habis Mhm, melahirkan. Eh, Tidak semua memang ada yang akan bantu. Bisa saja dia saat itu mengurus bayi sendiri ya, bersama suami saja. mhm, Tidak ada mhm, misalnya tidak ada keluarga lain. Nah, yang paling penting dia bisa mengatur ritme waktu istirahatnya. Tentu tidak bisa lagi seperti dulu waktu tidak ada bayi, karena bayi tidak jelas dan paling sering bayi justru malam dia aktif. Jadi mmm, uh, ibu harus ikuti mhm, bayinya, kapan bayinya tidur dia berusaha juga untuk tidur gitu. Tidak mudah itu mhm, karena mhm, kadang begitu ibunya terlelap bayinya udah bangun. mhm, Jadi dia usaha untuk mengikuti mhm, ritme tidur bayi mmm, supaya jam istirahatnya cukup. oke. Karena rata-rata dan kebanyakan gitu ya, aktifnya bayi itu di malam hari ya. Jadi bunda Malam saat hari siang hari ketika babynya juga tidur sebisa mungkin ikut tidur untuk mengisi ikut tadi tidur. kekosongan di malam Iya. hari tadi. Berikutnya adalah senam Kegel. Nah, kondisi seperti apa sih yang masih dibolehkan nih untuk bunda juga parents di rumah yang baru melahirkan untuk mengikuti senam Kegel seperti ini? Kalau dia pemulihan sampai normal Mmm, kembali seluruh organ, terutama organ melahirkan ya, iya, adalah 6 minggu, yaitu mhm, nifas itu yang suka orang bilang 40 hari. mhm, mhm, Nah, sebelumnya pun kalau pasca melahirkan normal, boleh langsung dia coba untuk senam mmm, Kegel, bisa mungkin dicari caranya lewat YouTube mhm, atau dibaca. Nah, kalau nyeri baru dia tidak mmm, terlalu sering untuk senam Kegel mmm, gitu. Kalau dia rasa tidak masalah, mmm, dia bisa saat dia mmm, menyiapkan memandikan bayi atau kegiatan lain dia coba-coba untuk senam Kegel. mmm, Kalau nyeri ya dia kurangi. mmm, Begitu dia rasa mmm, udah tidak ada masalah, bisa dia mmm, lakukan sejak setelah mmm. melahirkan. Oke, baik. Berikutnya kita harus lebih patuh dengan anjuran yang diberikan oleh dokter saat kita pulang ke rumah gitu. Ada obat-obatan juga yang masih harus dikonsumsi. Nah, seberapa penting kepatuhan itu harus kita jalani dan apa bahayanya ketika kemudian hal-hal tersebut tidak diterapkan atau dipraktikkan oleh moms di rumah? Oh ya, tentu penting sekali ya melaksanakan apa yang dianjurkan oleh dokter. Misalnya minum banyak, istirahat, makan serat tinggi supaya Mhm, tidak susah buang air besar. Kemudian kontrol ke dokter, misalnya dipesan ada yang dipesan 2 minggu, satu mhm, minggu, 3 hari, mhm, itu ada hal-hal tertentu yang mhm, dokternya ingin pemeriksaan selanjutnya, mmm, misalnya luka 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 guntingan, iya, robekan pasca melahirkan yang besar atau bagaimana. Nah, bahayanya kalau dia tidak turuti, misalnya
tekanan darah kadang naik pada ibu Mhm. yang kurang istirahat ya Mhm. misalnya, dan bahaya bila dibiarkan tiba-tiba sudah lebih lanjut Mhm. penyakitnya gitu. Jadi sangat penting untuk Mhm. mengikuti anjuran Mhm. dokter yang tidak sama untuk seluruh Mhm. pasien melahirkan. Masing-masing individu Mhm. beda pesan Mhm. dari dokter. Oke, beda-beda tergantung kondisi dan riwayat kesehatan Tergantung masing-masing. kondisi masing-masing ya. Baik, Dokter Yasmin yang terakhir, seberapa penting untuk kita mengkonsumsi multivitamin atau dalam kondisi seperti apa si moms ini harus sudah rutin mengkonsumsi multivitamin? Ya, sejak pasca melahirkan di rumah sakit juga dokter langsung memberikan multivitamin. Kalau ASI-nya juga kurang kita berikan, atau misalnya dia jumlah perdarahan agak banyak waktu melahirkan, Hmm. maka kita berikan tambahan zat besi karena kadang sulit untuk dia capai dari nutrisi yang di rumah. Jadi Hmm. tentu saja dibantu untuk multivitamin misalnya. Jadi Mhm. sebaiknya langsung aja semua makan multivitamin juga untuk agar ASI-nya Mhm. bagus gitu. Oke, baik. Jadi kalau misalnya sudah misal gitu ya makan juga tidak teratur, Ya, nutrisi harian sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan merasa tidak bisa terpenuhi gitu, cobalah ya, suplementasi yang bisa membantu itu semua. Baik, iya Dokter betul Yasmin, sekali Imam. terima kasih sudah berbagi informasi nih untuk bekal para moms di rumah, apalagi mereka juga yang baru melahirkan ataupun mereka yang saat ini belum melahirkan bisa menjadi bekal nih untuk nanti pasca melahirkan. Terima kasih Dokter Yasmin. Selamat beraktivitas kembali. Salam untuk teman-teman. Terima kasih. Ya, pemirsa, itu dia tadi fun fact seputar bagaimana cara kita pengobatan yang tepat gitu ya, atau hal-hal pemulihan yang bisa kita lakukan pasca melahirkan, terutama untuk moms yang baru saja melahirkan. Nah, usai jeda kita akan membahas apa sih kemudian baby blues, dan ketika pandemi seperti ini hal-hal apa kemudian yang bisa men-trigger terjadinya baby blues pada orang yang baru saja melahirkan. Kita akan bahas nanti ya usai jeda. Jangan beranjak, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, berbeda dengan di Indonesia nih pemirsa, ternyata di Amerika itu angka kelahirannya lebih rendah gitu ya dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau di Indonesia peningkatannya sampai 10% gitu. Nah, ini bisa jadi perhatian untuk kita nih yang baru saja melahirkan, bahwa ternyata baby blues di masa pandemi ini juga lebih mengkhawatirkan gitu ya. Karena kita sulit berinteraksi, susah mendapat support baik misalnya dari lingkungan terdekat, apalagi misalnya lingkungan tetangga. Karena tadi balik lagi gitu, ada pembatasan sosial, ada PPKM mikro dan lockdown yang harus kita terapkan. Nah, bagaimana kemudian kita mengatasi baby blues ini selama pandemi? Sudah bergabung nih bersama saya Mbak Novi Kosalina selaku psikolog dari Klinik Perhati. Selamat pagi Mbak Novi, apa kabar? Pagi Mas Imam, apa kabar? Baik-baik saya. Baik-baik juga. Wah, semoga kita sehat selalu ya Mbak Novi ya. Oke, menarik nih Mbak Novi untuk ngomongin soal baby blues. Ternyata bisa menjadi perhatian nih ya di masa pandemi dengan angka kelahiran peningkatan 10% tadi gitu. Berarti banyak orang Indonesia kemudian yang melahirkan selama pandemi COVID-19 ya Mbak Novi ya. Nah, sebetulnya Ya kalau boleh betul. dijelaskan baby blues itu apa sih? Oke, baby blues itu adalah gangguan suasana hati yang dialami oleh Hmm. orang tua. Jadi bisa ayah, bisa ibu, sesaat setelah melahirkan. Hmm, oke. Dan ini terjadi sesaat Gitu. setelah melahirkan gitu, bisa dengan si ibu ataupun si, eee, ayahnya sendiri gitu ya, oke. Nah, kan ada beberapa riset di Amerika yang menyebutkan, ternyata pandemi ini bisa membuat baby blues akan semakin parah gitu, karena kesulitan untuk kita berinteraksi satu sama lain, meminta support sosial gitu ya. Bener nggak sih yang seperti ini, Mbak Novi? Betul Mas Imam, apalagi Indonesia kan kita ya, Mhm. eh, pada umumnya masyarakat komunal, kita tuh seneng gitu bisa Mhm. dekat sama orang lain, kita bantuan orang lain, support dari orang lain Mhm. gitu. Jadi tentu saja karena ini situasinya pandemi, di mana kita harus jaga jarak, menghindari kerumunan, pasti akan sangat berpengaruh buat ibu-ibu yang mengandung dan juga melahirkan. Mhm. Oke, dan kekhawatiran juga untuk konsultasi gitu ya, datang langsung ke klinik juga nggak bisa sekarang ya Mbak Novi ya?
betul pasti diukur juga kan ya waktunya. Kira-kira kalau penting-penting banget mungkin baru datang, atau misalnya ada beberapa rumah sakit yang meminta untuk ada antigennya dulu ya, untuk ada report antigennya dulu supaya bisa konsultasi dan sebagainya. Oke. Nah, untuk baby blues sendiri, Mbak Novi, bagaimana cara kemudian kita mengenali ciri-cirinya dari si baby blues ini? Apa tingkah laku, perubahan perilaku yang bisa kita jadikan analisa gitu ya, jadikan dasar untuk kita analisa dan juga diagnosa bahwa oh sepertinya si moms ini mengalami baby blues nih. Oke, baby blues itu biasanya dialami oleh orang tua ya, ibu, tapi umumnya lebih banyak dialami oleh ibu seusai dia melahirkan. Jadi antara 2 hari, 3 hari, nah sampai 2 minggu. Nanti kalau sudah lewat 2 minggu, kita sebutnya bukan baby blues lagi, postpartum depression gitu. Nah, gejala yang bisa kita lihat bahwa oh sepertinya ibu ini atau ayah ini mengalami baby blues gitu ya. Pertama lihat apakah dia mengalami mood swing. Jadi di satu hari gitu ya, atau di suatu waktu dia happy, bangga gitu ya, senang sekali dengan kelahiran anaknya. Di beberapa waktu kemudian dia merasa sedih, khawatir, takut, nah, ada mood swing di situ. Berikutnya lagi dia excessively crying, jadi nangis terus-menerus. Ada perubahan nafsu makan, perubahan pola tidur ya. Pola tidur bukan karena mengikuti jam tidurnya anak juga, tapi biasanya kesulitan untuk tidur. Lalu ada kekhawatiran seperti itu, Mas Imam. Gejala-gejala yang bisa kita lihat ya. Kalau misalnya ada saudara, kerabat yang mengalami hal ini, ya mungkin bisa kita lihat oh mungkin ini ibu ini mengalami baby blues. Dan ini cukup normal sih, Mas Imam. Jadi 80% disebutkan gitu ya dari penelitian bahwa ibu mengalami baby blues ini. Jadi dari 5 orang yang kita kenal gitu ya yang melahirkan, 4 akan mengalami itu gitu, dan itu juga dialami oleh ayah. Nah, untuk ayah sendiri sebetulnya kondisinya akan sama seperti itu. Ya, gejala yang disimpulkan mungkin akan sama, tapi kalau ibu biasa lebih dikaitkan karena faktor hormonal ya, karena dia kan mengalami hormonal yang swing juga. Waktu dia mengandung, hormon progesteron, estrogen itu meningkat tajam, lalu pada saat melahirkan justru itu drop. Hormon lain yang meningkat tajam yaitu prolaktin. Nah, mood swing itu dipengaruhi oleh hormon. Lalu kalau ayah lebih ke arah faktor situasional ataupun bawaannya dia. Jadi ayah yang punya sejarah depression sebelumnya gitu ya, mungkin di masa mudanya dia juga pernah didiagnosa depression, itu akan memiliki faktor risiko yang lebih tinggi. Bisa juga dikaitkan dengan faktor finansial ya. Jadi kalau misalnya mungkin di pandemi ini ekonomi banyak yang terpengaruh ya, terdampak itu. Kesulitan mencari nafkah, apalagi ketika punya anak kan pengeluarannya akan bertambah gitu ya, dan itu akan menjadi super stres juga buat si ayah. Bisa karena faktor finansial, faktor yang tadi bawaan karena dia memang sudah mengalami depression sebelumnya. Bisa juga karena dia kurang memiliki hubungan yang baik dengan sesamanya gitu. Jadi mungkin dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dengan teman-temannya juga dia kurang punya koneksi yang baik. Jadi dia nggak punya support system. Bisa juga yang terakhir adalah kalau misalnya dia merasa bahwa seringnya dengan istri dekat, sekarang istrinya kok lebih fokus ke anak, jarang memberikan perhatian kepada si ayah itu sendiri, juga bisa menyebabkan si ayah ini baby blues gitu, Mas Imam. Jadi ternyata kondisi eksternal yang benang merahnya kemudian akibat COVID-19 justru akan lebih memperparah kondisi si baby blues, atau juga lebih men-trigger kondisi si baby blues yang terjadi kepada si parents atau kedua orang tua tadi gitu ya, Mbak Novi ya. Nah, ternyata ada pengaruhnya ya, financial, terus kemudian juga support sosial. Nah, selain dua itu, kira-kira yang masih berhubungan dengan pandemi yang kemudian harus diwaspadai nih, nanti kalau misalnya kita tidak selesaikan bisa men-trigger si baby blues tadi, sekalipun dalam catatan tadi normal ya kondisi seperti ini ya. Selain dua hal itu ya Pak Imam ya, masalah finansial juga support system ya, berkaitan juga misalnya stres ya, pasti orang tua sering memikirkan jangka panjang untuk anak. Tapi mungkin mereka bisa membayangkan, wah nanti kalau misalnya anakku lahir harus pakai masker, bagaimana dengan pernapasannya, mungkin seperti itu. Misalnya anak bayi biasanya perlu dijemur, bagaimana kalau misalnya mau jemur tapi situasinya seperti ini, bagaimana nanti dia sekolah dan sebagainya. Jadi orang tua yang berpikir jangka panjang dengan melihat situasi seperti ini kan berarti kondisinya sudah tidak normal lagi, dia harus adaptasi, dan kita sendiri pun yang
tidak melahirkan juga masih bingung apa yang harus kita lakukan di masa depan kan gitu ya, di kedepannya gitu. Seperti Oke, Mas Man. baik. Nah, menarik sekali perbincangan kita. Jadi ternyata ada hubungannya dan ini harus diperhatikan gitu. Tapi sekalipun normal 5 dari kehamilan itu 4 pasti akan mengalami baby blues gitu ya. Apa kemudian kondisi yang kemudian harus dikhawatirkan saat terjadi baby blues ini? Dalam kondisi seperti apa kemudian kita harus waspada gitu? Karena kan eh, cukup berbahaya juga ya kalau misalnya terlalu berlebihan, misalnya jangka waktu itu terlalu panjang gitu. Jadi ketika mengalami baby blues, mudah-mudahan tertangani dalam arti dia punya support system, suami juga bisa bantu, misalnya ibunya kelelahan, ibunya merasa khawatir gitu ya, atau merasa lelah, capek karena dia harus adaptasi. Adaptasinya dia yang tadinya sebelumnya mungkin bekerja gitu ya, dia bisa kontrol dirinya, saya mau ke sini tinggal ke sini. Sekarang nggak bisa, dia harus ikutin jam tidurnya anak, harus mengasuh si anak gitu ya. Jadi sense of identity, sense of controlnya akan drop si ibu ini. Itu pasti perubahan yang kita harus bantu untuk anak itu, ibu ini untuk kita support gitu ya. Oke, ini perubahan yang kamu perlu alami, yang mungkin sudah ada edukasi sebelumnya ya, dia sudah mempersiapkan. Tapi ketika kita mengalami sendiri pasti akan berbeda. Nah, suami sedikit banyak harus memberikan dukungan, bantuan, bukan cuma sekedar ayo kamu semangat. Misalnya ibunya butuh apa, malam butuh minuman, kalah minuman gitu ya, atau misalnya bantu ganti pampersnya, ganti popoknya gitu, atau membantu cuci piring gitu ya, biar ibu bisa tidur tenang gitu ya pada siang hari, ya harus bangun gitu, harus mengerjakan pekerjaan rumah, itu bisa dibantu. Lalu kemudian adalah yang harus diperhatikan kalau sudah jangka waktunya lebih dari 2 minggu. Kalau 2 minggu baby normally happen gitu ya. Ya karena mood swing tadi itu, karena hormon swing itu. Tapi ketika sudah 2 minggu lewat dan gejalanya bertambah berat ya, nggak sekedar mood swing gitu ya, tapi dia sudah mulai menunjukkan sadness yang sangat berlebihan, depression gitu, yang menarik diri dari teman, dari keluarga, dikasih bantuan dia nggak mau, lalu misalnya dia yang tadinya senang melakukan sesuatu, mandi air hangat, atau misalnya ngeteh jalan-jalan, dia senang, sekarang kayaknya kok nggak mau semua gitu. Terus kayak ada perasaan, aku kayaknya nggak bisa bonding nih sama anakku, sama babyku, aku nggak bisa sayang nih sama anakku, atau udah mulai ada pikiran melukai diri sendiri, melukai bayinya. Itu yang harus diperhatikan. Berarti ibu ini sudah tidak lagi baby blues. Ibu ini sudah masuk ke postpartum depression. Gitu, Mas Imam. Jadi ada batas waktu, kemudian bisa menjadi patokan. Setelah itu ada kelebihan, misalnya gejalanya berlebih dan ternyata sudah lebih buruk gitu ya. Ini harus segera konsultasi gitu. Dan tadi untuk para suami juga bukan hanya kemudian perhatian secara verbal, tapi perlu aksi ya kemudian untuk membantu meringankan permasalahan tersebut gitu. Oke. Tapi kadang ada kasus sekalipun tidak banyak gitu, dua-duanya kemudian mengalami hal serupa seperti itu. Nah, kalau misalnya keduanya mengalami hal yang sama, baby blues yang sama gitu, si suami dan si istri gitu. Sebetulnya siapa kemudian nanti yang bisa menjadi peran untuk menjembatani atau setidaknya menjadi support sosial untuk mereka berdua ini? Jika dimungkinkan memang kita pergi ke mental health professional. Jadi mereka bisa bantu mungkin konselor gitu ya, atau psikolog, family counseling, couple counseling, jadi dibantu ayah dan ibunya untuk coping skills-nya, mereka divalidasi perasaannya, lalu dicari kira-kira solusinya apa ya gitu. Diskusikan bersama sehingga baik ayah, baik ibu juga saling ngerti satu sama lain, nggak saling menyalahkan atau menekan satu sama lain gitu ya, karena dua-duanya juga mengalami hal yang sama. Dan ada baby yang harus kita perhatikan. Oh ya, satu lagi Mas Imam yang perlu diperhatikan, baby blues postpartum depression is not a character flaw. Jadi bukan dialami oleh orang-orang yang kurang bersyukur ataupun yang punya mentalnya lemah. Karena ini purely adalah masalah biologis gitu. Jadi sangat perlu dihindari orang-orang di sekeliling gitu ya, ketika lihat ada ibu atau ayah yang kelihatannya kok sedih banget, nggak bisa, kelihatannya nggak bersyukur dengan memiliki karunia bayi gitu. Nah itu yang harus diperhatikan adalah orang sekeliling, jangan melihat, kamu nggak bisa bersyukur nih, kamu mentalnya lemah nih, jangan sampai seperti itu malah membuat si ibu itu
iya ya, aku kok begini ya, aku kok nggak bersyukur ya. Itu bukannya membuat dia lebih baik, malah makin down kayak gitu. Oke, jadi stigma seperti itu jadi kunci awal ketika kita mau menjadi pihak ketiga untuk membantu sebagai support system gitu ya di antara mereka berdua, Betul. atau memang yang lebih baiknya dan dianjurkan adalah langsung konseling ke profesionalnya yang mengerti bagaimana kemudian menangkap permasalahan orang tersebut dan bagaimana memberikan advice yang tepat gitu. Oke. Nah, selain tadi kemudian tidak memberikan stigma, Mbak Novi, apa hal-hal kunci yang harus diperhatikan ketika kita orang luar ya, lingkungan hendak menjadi support system untuk mereka yang mengalami baby blues, terlebih di masa pandemi yang kita tahu semua aktivitas sosial juga dibatasi gitu ya. Nggak bisa misalnya kita Mhm. minta support system dari orang di luar tetangga kita atau di luar orang yang tinggal di rumah itu gitu. Apa kemudian kunci-kuncinya tadi selain stigma itu? Jika dimungkinkan kita menawarkan bantuan, ya. Menawarkan bantuan dalam arti mungkin ya misalnya kita punya mertua atau ibu atau Mhm, misalnya punya tante yang bisa diandalkan gitu yang kita mungkin bisa cek dulu gitu ya, apa namanya, apakah sehat gitu ya dari corona mhm, gitu ya. Kalau mhm, ketika udah sehat bisa masuk ke dalam rumah gitu, bisa bantu karena mmm, Eee, memberikan bantuan tidak sekedar verbal, kembali lagi ya, iya, tapi, bantu misalnya ketika ibunya capek banget, lelah banget, harus bangun, bolak-balik bangun, membersihkan rumah, membersihkan, apa namanya, pekerjaan rumah tangga lainnya gitu ya. Jadi ibu punya kesempatan untuk self care, dia iya, punya waktu untuk, merawat dirinya sendiri. Misalnya ada beberapa waktu 2 jam, 3 jam gitu ya, ibunya bisa tidur dengan tenang tanpa harus dibangunin gitu. Atau misal 2, mmm, 3 jam jika mungkin dia bisa jalan sore atau jalan pagi, atau 1 jam, setengah jam gitu ya dia mhm, bisa mandi mhm. dengan tenang tanpa khawatir harus buka pintu supaya Anaknya memastikan kalau nangis. babynya nangis, saya denger nih gitu ya. Tapi dia bisa tutup pintu tenang gitu karena dia tahu walaupun babynya nangis ada yang siap jagain gitu. Kurang lebih sih Oke, seperti itu. jadi Menawarkan bantuan, tidak memberikan stigma, dan juga eh, jangan memberikan saran yang tidak diperlukan. oke, Kadang-kadang memberikan saran, aduh kamu kenapa nyusuinnya seperti ini, kamu iya, kenapa gendong terus ntar bau tangan, dan sebagainya. Mungkin niatnya baik ya, iya, supaya anaknya berkembang dengan baik, tapi kadang-kadang ibu tahu yang terbaik dan dia mungkin udah mengusahain, oh tahu nih nggak boleh gendong terus nanti anaknya bawa tangan gitu ya. Misalnya dia punya pemikiran seperti itu, dia taruh di kasur gitu. Tapi taktis gimana dong? Di satu sisi ada orang tua gitu yang bantuin, jangan gendong terus dan sebagainya. Kayak gitu Mas Imam. Jadi jad ibu bukannya tenang malah makin bingung dan jadi sulit gitu poin dia. poin ketiga itu yang sering Tertukar. lupa sebetulnya ya. Jadi kebablasan, Hah? keceplosan karena menjadi satu hal yang biasa, rutinitas yang dilakukan gitu. Ketika curhat, Iya. memberikan advice yang kemudian di time yang salah gitu atau tidak tepat gitu. Akhirnya malah percuma juga dan justru juga merusak kembali gitu mood si bunda atau moms yang sedang fase pemulihan untuk pasca melahirkan tadi. Baik, Mbak Novi kita sambung nanti ya. Nanti kita akan juga buka untuk Ya. pemirsa yang sudah menanyakan di @bincang_saat_idai_tv di Instagram kami. Tapi untuk Anda juga yang ingin bertanya langsung dengan Mbak Novi seputar bagaimana cara kita mengatasi baby blues ini, terutama saat pandemi COVID-19, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon di 021 290 32644. Kita harus jeda sejenak, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan seputar bagaimana kita mewaspadai baby blues, terutama saat pandemi COVID-19. Nah, tadi Mbak Novi sudah menjelaskan ya Mbak Novi ya, ternyata ada loh benang merahnya gitu ya, antara si pandemi COVID-19 ini dengan baby blues tadi gitu ya. Nah, ini finansial, terus kemudian juga bagaimana support sosial agak sulit saat pandemi seperti sekarang gitu. Ini bisa menjadi hal-hal yang menjadi catatan kita bersama. Nah, tapi kan ini suatu yang normal, Mbak Novi. Bagaimana kalau misalnya proses pencegahan itu dilakukan? Pencegahan dalam arti apa sih yang dilakukan? Karena kan kita tahu ini suatu yang normal ya. Normal dalam arti banyak dialami oleh Mhm, uh,
perempuan yang melahirkan, dan juga memang karena faktor hormonal gitu ya. Tapi untuk faktor-faktor emosional dan sosial itu kan yang sebenarnya bisa dicegah ya. Misalnya karena kelelahan, berarti kan kita butuh support, bantuan dari sekeliling gitu ya. Bisa suami, bisa mungkin yang punya babysitter gitu ya, atau misalnya mertua, ibu atau tante dan sebagainya, bisa itu akan bantu. Jadi jangan sampai ibu itu merasa kecapean dulu. Lalu yang berikutnya adalah berkaitan dengan sense of identity itu. Jadi ketika ibu merasa bahwa aku ini siapa ya, aku jadi kadang-kadang kalau kita punya anak itu jadinya nama kita bukan namanya Novi gitu ya, bisa nanti mamanya Anka gitu. Jadi ya kehilangan Krisis identitas diri dia identitas. sendiri. Betul, dan juga sense of control lagi gitu ya, karena sebelumnya kita bisa ngapain aja gitu ya tanpa terbatas, mau ke sana bisa, mau ketemu teman, mau telepon teman sejam 2 jam bisa. Sekarang mungkin itu berkurang gitu ya, karena kita harus menyesuaikan dengan bayi kita. Nah, hal seperti itu kan berarti intinya adalah adanya support system, adanya orang yang membantu kita ketika kita butuh self care gitu ya, ngobrol dengan orang lain, mungkin cari support gitu ya, support sesama ibu gitu ya. Ada suami atau misalnya sistem lain yang bisa take care dulu baby-nya sementara. Atau misalnya ketika sense of identity-nya lagi terguncang gitu ya, mungkin bisa dibantu juga dengan you still worthy gitu ya, kamu berharga kalau dengan peranmu yang bertambah justru itu jadi lebih worthy gitu ya, karena kamu bertambah lagi nih peran kamu gitu. Itu sih Mas Imam. Baik. Nah, banyak juga kemudian yang melakukan pencegahannya itu setelah dia melahirkan gitu, karena sudah merasakan gitu ya bagaimana ketemu baby, terus bagaimana hari-hari atau rutinitas yang berubah yang harus dia jalani gitu. Nah, yang tepat itu sebetulnya lebih ke sebelumnya gitu, atau setelah melahirkan untuk kita tadi mendapatkan support system ataupun pencegahan tadi. Kalau kita sudah tahu kita punya history, punya sejarah kita mengalami depression atau bipolar, itu akan sangat baik kalau kita konsultasi terus-menerus dengan mental health care kita gitu ya, mental health professional, misalnya konselor, psikolog yang memang sudah tanganin kita gitu. Jadi bisa didampingi, dibantu gitu ya ketika dia mengalami fase-fase yang mungkin deep lagi, turun lagi. Atau misalnya kita udah prepare, aduh aku tipenya seperti ini nih, aku suka tidur gitu ya, nggak boleh ada tidur yang terganggu, udah tahu, berarti kita perlu support system, kita bantu gitu. Ya kurang lebih sih seperti itu ya Mas Imam. Jadi pencegahan, jadi edukasi diri kita sendiri dulu, kita tahu, kenali diri kita tahu history kita, kita tahu apa yang bisa kita kontrol, tapi kalau nggak bisa ya berikan yang terbaik aja gitu ya. Itu Mas Imam. Baik. Jadi harus tahu dulu, assessment dulu kondisi kita seperti apa, bisa sebelumnya ataupun setelah melahirkan. Ketika kita mengalami mood swing dan lain sebagainya, sudah tahu emergency call-nya harus kemana dan harus yang dilakukan itu apa aja gitu. Setidaknya sudah ada peluru untuk amunisi gitu. Baik. Nah, kita akan buka pertanyaan dari pemirsa Bincang Sehati yang sudah masuk via Instagram kami @bincangSehati.tv. Sudah ada yang masuk, satu pesan dari @Faradila. Nah, pertanyaannya, saya umur 23 tahun, Mbak Novi. Setelah melahirkan anak pertama, saya sering tiba-tiba menangis bila ditinggal suami pergi, bahkan saat bekerja. Apakah ini masuk dalam kategori atau ciri-ciri baby blues? Oke, pagi Mbak Farah ya. Ciri-ciri baby blues tadi selain menangis yang terus-menerus gitu ya, dia merasa cemas, apakah bisa mengasuh anak dengan baik, lalu merasa takut juga, lalu mood swing, kadang-kadang happy, kadang-kadang sad gitu ya, lalu kurang bisa tidur, pola makan juga terganggu. Nah, kalau ada ciri-ciri tersebut ya Mbak Farah, mungkin Mbak Farah itu mengalami baby blues gitu, dan jangka waktunya adalah 2-3 hari setelah melahirkan sampai 2 minggu. Kalau misalnya setelah 2 minggu lebih severe gitu ya, lebih parah, lebih sekedar dari nangis ataupun cemas, ada pikiran nggak bisa bonding dengan anak tadi ya, lalu ada pikiran menyakiti anak, menyakiti diri sendiri, nah itu yang harus diperhatikan lebih jauh lagi gitu ya, harus datang ke
mental health practitioner. Oke. Tapi kalau misalnya tadi saya baca menangis ya mungkin nggak ada support system lain selain suami, jadi mungkin bingung gitu ya ketika harus melakukan kegiatan-kegiatan lain, melakukan anak dan sebagainya, ya mungkin sekedar mood aja, masalah mood aja. Oke, nah menarik nih kalau misalnya kita tarik atau ambil dari kasus Mbak Farah ini, karena ada beberapa pekerjaan yang dia misalkan perginya juga harus lama gitu ya, nggak bisa misalnya hanya cari 2 hari, tapi ada yang harus 1 bulan, bahkan 3 bulan, bahkan 1 tahun baru kemudian kembali lagi ke rumah gitu. Nah untuk emergency call untuk tipe yang seperti ini, emergency call yang harus kita simpen tuh apa sih? Yang kemudian itu menjadi panduan untuk si Mbak Farah ini ketika mengalami mood swing bisa langsung kemudian menghubungi orang-orang tertentu. Karena kebanyakan sekarang Mbak Novi grup ya, lebih ke grup klinik atau grup konsultasi gitu, yang semua orang bisa komen, bahkan si psikolognya bisa komen dan dokternya juga bisa komen. Ya mungkin bisa cari sih ya, saya kurang tahu juga support, tapi pasti ada gitu ya grup-grup atau support system untuk ibu-ibu yang mengalami baby blues atau postpartum depression gitu. Bisa dengan konselor, misalnya pada saat konselor relaksasi juga mereka mungkin dibekali juga untuk membantu ibu gitu ya, selain untuk membantu menyusui juga psikologis untuk si ibunya gitu. Mungkin bisa ke situ sebagai jalan pertamanya gitu ya. Oke, jadi banyak cara ya, bisa pakai milis, bisa pakai grup, tergantung nanti ketika di grup ataupun di milis, difilter dulu gitu ya, komentar dan juga difilter dulu curhatan-curhatan dari moms yang lain gitu ya, jangan semuanya kemudian kita simpan dan kita terapkan ya, karena bisa jadi berbeda kemudian kasus dan juga penanganan. Jangan membandingkan gitu ya, jangan membandingkan situasi kita dengan orang lain karena nggak bisa. Situasinya terlalu kompleks gitu ya. Misalnya si ibu mungkin suaminya benar pergi kerjanya 1 tahun, tapi mungkin ada hal-hal lain yang dia nggak ceritain atau nggak dikasih tahu gitu ya, atau nggak diberitahukan secara komplit, dan kita langsung membandingkan diri kita. Suami saya cuma tinggal 2 minggu aja kok saya nangis begini. Nggak bisa, kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain dengan seperti itu. Terlalu kompleks gitu. Jadi jangan merasa bahwa kita mentalnya lemah nih dibandingin dengan orang lain, aku kok begini, jangan. Karena nggak bisa kita membandingkan satu orang dengan orang lain dengan seperti itu, nggak bisa. Karena di era digital seperti sekarang Mbak Novi, kemudian grouping seperti ini banyak muncul, bisa menjadi wadah, tapi satu sisi juga kemudian ketika pemanfaatannya salah juga bisa jadi bumerang loh untuk kita sendiri. Oke, baik. Nah, kita akan buka lagi nih pertanyaan dari pemirsa Bincang Sehati yang sudah masuk di Instagram kami @bincangsehatidai.tv. Saya akan bantu bacakan ya, Mbak Novi ya. Dari @indriani. Suami saya sering kesal terhadap anaknya yang masih umur 9 bulan karena susah makan dan juga seringkali berteriak kencang di depan bayi. Apakah ini berpengaruh terhadap bayi nantinya? Oke. Berarti ini di luar bahasan baby blues kali ya, Mas Pam ya? Betul. Karena usianya udah 9 bulan, karena susah makan, si bapak sering berteriak kencang di depan bayi gitu ya. Jadi apakah pengaruhnya terhadap bayi? Ya tentu saja akan pengaruh. Bayi kan perlu situasi yang aman, nyaman gitu ya. Ketika ada suara teriakan, dia kaget gitu. Secara sensorinya dia kaget. Dia nggak siap dengan suara yang teriakan seperti itu. Berarti dia suasananya tidak aman. Dan itu akan berpengaruh pada perkembangan si anak gitu. Jadi memang ibu juga bisa bantu bagaimana bantu supaya anak biasa susah makan itu termasuk kasus yang sering terjadi gitu ya. Bapak juga diberi perhatian bahwa ini memang terjadi gitu untuk si anak, tapi kalau dimarahin nggak akan membantu apapun juga, nggak akan buat anak jadi makin lahap makannya gitu ya. Mungkin ya lebih ke bantu misalnya untuk pola makannya dibatasin setengah jam gitu ya, tapi udah setengah jam mau habis tidak habis harus diselesaikan, jangan ditungguin sampai 2 jam nasi sudah berubah tekstur gitu ya, tetap disuapin ke anak. Lalu misalnya posisi makan anaknya di tempat duduk atau di tempat yang dia tahu gitu ya, kalau pada saat saya di posisinya saya adalah posisi saat makan gitu. Jadi ada jadwal, ada setting gitu buat si anak, jadi dia terbiasa. Sebenarnya kan anak ini kita
nggak sekedar kita lihat, oh ini makan, ya benar kita butuh anak kita akan mendapatkan nutrisi yang baik. Tapi kita juga membantu anak ini punya perkembangan rutinitas yang baik gitu ya. Oh pada saat makan harus seperti ini, posisinya seperti ini, nggak boleh diemut, nggak boleh terlalu lama. Baru, nah itu kan sebenarnya proses belajar. Nanti makin tambah waktu, nah itu akan membantu si anak itu. Jadi nggak lihat dari sekedar asupan nutrisi, tapi juga cara dia konsumsinya seperti apa gitu Mas Imam. Oke, semoga tadi terjawab ya Mbak Yani ya, yang terakhir ya dari Indriani. Semoga tadi bisa diterapkan secara praktis langsung tuh yang sudah dijelaskan oleh Mbak Novi. Mbak Novi, kita harus jeda dulu ya. Nanti kita akan sambung bagaimana kemudian cara kita menyelesaikan permasalahan baby blues ini setelah melahirkan. Kita akan bahas nanti satu persatu tipsnya. Usai jeda, jangan beranjak, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen terakhir ini kita akan berbagi tips bagaimana kemudian kita menangani baby blues ini untuk Anda yang mengalaminya ya. Nah, kita akan mengulang lagi Mbak Novi tadi yang sudah diberikan oleh Mbak Novi di segmen awal. Kita akan runtun kembali gitu ya, bagaimana kemudian cara untuk menghilangkan baby blues ini atau mencegah baby blues ini. Yang pertama adalah membicarakan kekhawatiran Anda. Bagaimana cara kemudian kita memulai untuk menyampaikan permasalahan kita kepada orang lain gitu. Oke. Cari, mudah-mudahan saya berharap sih setiap ibu pasti ada satu orang yang memiliki lingkungan yang membantu gitu ya, yang sportif. Jadi bukan lingkungan yang toksik. Ketika kita mengarahkan kekhawatiran kita, justru kekhawatiran kita tuh diterima. Oke, I understand, saya mengerti bahwa kamu saat ini merasa sedih, merasa bingung dengan kondisi seperti ini, and it's okay gitu ya. Lalu dibantu, diterima, lalu disupport dan didukung gitu ya si ibu ini. Apakah kamu membutuhkan bantuan apa gitu dari saya? Itu juga sangat bagus sekali kalau kita bisa menyampaikan itu kepada ibu, Mas Imam. Oke, baik. Atau jika misalnya nggak ada ya satupun, nggak ada orang yang bisa support gitu ya, mungkin harus cari konselor atau misalnya psikolog yang bisa mendengarkan keluh kesah kita gitu ya, dan juga bisa membantu untuk coping skills-nya lebih baik. Oke, baik. Karena ada peribahasa satu orang pasti akan minimal punya 3 gitu. Minimal banget adalah 1 sahabat karib yang kemudian ini bisa menjadi tempat kita untuk bercerita dan tadi menceritakan permasalahan tersebut. Sekalipun mereka tidak mengerti tentang permasalahan itu ya. Setidaknya kita harus rilis ya Mbak Novi ya permasalahan itu gitu ya. Jangan hanya dipendam sendiri. Oke, baik. Sendiri juga. Berikutnya adalah lepas stres. Nah, gimana sih cara kemudian kita melepas stres, relaksasi seperti apa yang bisa kemudian dipakai oleh teman-teman yang baru saja melahirkan? Mungkin pertama dari kognitif dulu ya, maksudnya cara kita berpikir dulu. Set realistic expectation, jadi kasih ekspektasi yang realistik. Nggak perlu yang wow yang skornya 10 gitu ya, tapi mungkin nggak sih kalau misalnya kita gendong anak lalu nangis, is okay lah nangis 5 menit, kita tinggal karena kita mandi, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi nggak usah terlalu yang perfect gitu, enggak. Itu dengan kita punya pikiran set realistic expectation, itu kan sudah sangat bantu kita untuk tadi itu yang Mas Imam bilang. Lalu ya mungkin dengan berolahraga, relaksasi, melakukan apapun yang kita suka gitu ya. Kita ambil waktu untuk diri kita sendiri, kita relax, karena bukan berarti kita relax, kita self care itu kita egois, berarti kita justru enggak, kita mengisi cangkir kita sehingga kita siap untuk memberikan itu untuk anak kita, justru kita memberikan yang terbaik untuk anak kita gitu. Oke. Dan saya juga pernah belajar, katanya kalau misalnya sesuatu yang sudah di luar kontrol kita harus bisa kemudian menurunkan ekspektasi tersebut gitu. Jangan kemudian hanya digantung ditaruh di angka tertinggi gitu, karena dia bisa lebih fleksibel naik dan turun. Berikutnya nih Mbak Novi, ikuti tidur saat bayi tidur Anda. Nah, bagaimana penerapan ini, efektif nggak sih untuk kemudian kita bisa merilis permasalahan, menyelesaikan masalah baby blues yang biasa dialami oleh 80% wanita yang melahirkan? Nah, salah satu gejalanya ibu-ibu atau bapak yang mengalami baby blues adalah dia merasa kelelahan ya, kelelahan fatigue.
lelah luar biasa, kewalahan juga, misalnya anaknya digendong kok nggak diem-diem, ditaruh tidur kebangun gitu ya, itu kan kewalahan sekali dan kelelahan sekali. Dan dari teorinya bahwa bayi yang baru lahir itu tidurnya 17 jam, sedangkan kita orang dewasa kan sekitar 8 jam ya gitu. Berarti jika dimungkinkan kita cicil-cicil nih sedikit-sedikit. Kalau bayinya siang tidur saat menyusui, kadang kan saya bisa posisi menyusui kan bisa sambil tidur ya. Biasa sambil tidur kita bisa ikutan tiduran gitu ya. Nah mungkin si baby bisa tidur sejam 2 jam. Nah kita tidur 1 jam bersama baby, kita pakai untuk kegiatan lain gitu ya. Bisa nonton, bisa chatting dengan teman atau membersihkan rumah gitu ya. Tapi sebisa mungkin memang kita punya tidur yang cukup. Ketika kita nggak punya tidur yang cukup, energi kita drop, emosi kita akan naik, itu akan menyebabkan masalah baru gitu ya. Makanya baik banget. Oke, jadi bersyukur ya untuk Anda para parents yang memiliki cara untuk tidur hanya dengan 3 sampai dengan 5 detik ya. Karena dengan posisi seperti itu sangat membantu loh ketika kita sedang merawat baby. Baik, terakhir sempatkan untuk olahraga. Ternyata olahraga juga memiliki manfaat ya. Silakan Mbak Novi. Olahraga itu mengeluarkan hormon namanya endorfin, hormon feel good, perasaan nyaman, senang, bahagia gitu ya. Saat kita berolahraga itu hormon itu akan keluar gitu ya. Nah itu yang perlu kita lakukan. Yang ringan-ringan aja, mungkin jalan pagi, mungkin stretching sedikit, buka YouTube lalu ikutin relaksasi atau yoga for itu ya yang baru melahirkan, itu juga bisa dilakukan. Perlu ambil waktu sedikit, mungkin 20 menit, 30 menit sangat membantu. Karena pada saat kita olahraga ya selain hormon itu terrelaksasi ya keluar, juga misalnya kita cari Zoom. Biasa sekarang udah ada Zoom, olahraga Zoom bareng. Itu bisa. Ambil waktu sedikit ya, kita pikirin baby terus gitu ya, obsessive thought about baby gitu ya. Kita ambil waktu buat kita sendiri sehingga kita pikiran kita tergeser sedikit untuk kegiatan lain, koneksi orang lain. Gitu. Terima kasih Mbak Novi atas tipsnya, semoga bisa diterapkan oleh masyarakat di rumah. Ya pemirsa, sudah perjumpaan kita hari ini di Bincang Sehati. Kita akan jumpa lagi Bincang Sehati minggu depan di hari Senin. Saya Muhammad Syarif pamit. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M.